Dia pertama kali datang ke rumah orang kaya untuk melamar sebagai perawat. Tak disangka, rok itu tiba-tiba robek di tempat. Wanita itu segera melepas jaketnya dan mengikatkannya di pinggang, menutupi bagian yang terbuka. Saat dia bersyukur tidak ditemukan oleh tuan rumah. Namun, sang pengusaha kaya mendekat dan menyapa dengan ramah. Aku Louisa Clark. Karena satu detail kecil yang menutupi paha, tuan rumah segera mempekerjakan Louisa yang tampak sederhana. Tanpa disadari, hari ini adalah kali dia berpakaian paling konservatif. Tuan rumah menawarkan gaji $5.000 per bulan. Dan pekerjaan itu adalah merawat putranya yang lumpuh. Awalnya Louisa mendengarnya dengan wajah bahagia. Tapi saat pintu terbuka pada saat itu, dia pun mengerti alasannya. Will, jelas pekerjaan ini tidak semudah yang dibayangkan. Tapi ketika Will melihat stoking hitamnya, tiba-tiba pulih dengan ajaib. Halo Louisa Clark, saya Will Traynor. Rokmu tampaknya ada masalah. Ternyata tadi dia berpura-pura jelek untuk menggodanya. Dokter pribadi Will, Nathan, menjelaskan padanya. Selain memberi Will obat setiap pagi, hal-hal lain tidak perlu dia lakukan. Lalu, untuk apa saya dipekerjakan? Buatlah dia bahagia. Jadi, Louisa dengan hati-hati masuk ke kamar Will. Dia berharap bisa membawanya keluar untuk bernafas sejenak. Namun, Will menolak semua perawatan dari luar. Bahkan dia meminta agar dia diam dan tidak mengganggunya lagi. Louisa yang tidak tahu harus berbuat apa akhirnya meninggalkan ruangan. Malam itu, Will tiba-tiba demam tinggi. Ketika dokter melepas pakaiannya untuk mengeluarkan keringat, Louisa bahkan melihat bekas bunuh diri di pergelangan tangan Will. Dia tidak bisa memahami mengapa pria ini yang memiliki kekayaan miliaran masih berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Mengapa dia masih merasa putus asa dan mencari jalan pintas. Hingga keesokan harinya, dia secara tidak sengaja mendengar pertengkaran orang tua Will. Baru kemudian dia tahu bahwa Will akan memilih untuk mengakhiri hidupnya dalam 6 bulan. Kita seharusnya menemani dia, mendukungnya, dan mencintainya. Dia juga anakku. Will sebelum kecelakaan adalah seorang pemuda yang tampan dan kaya. Dia benar-benar pria sempurna di mata masyarakat. Namun, pada suatu hari hujan 2 tahun yang lalu, sebuah sepeda motor melaju langsung menabrak punggung Will. Akibatnya, dia mengalami kelumpuhan total dari leher ke bawah. Dia menjadi seseorang yang tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Louisa memahami mengapa Will bersikap agresif. Namun, dia tidak bisa menerima pilihan kejamnya. Dia ingin menyerahkan pekerjaan ini. Namun, di rumah masih ada sekelompok orang yang bergantung padanya. Ayahnya menganggur di rumah. Ibunya merawat kakek yang sudah tua secara penuh waktu. Kakaknya hamil di luar nikah dan membawa seorang anak. Beban keluarga jatuh hanya pada Louisa. Kakak menyarankan Louisa untuk tidak mengundurkan diri. Pertama, gaji pekerjaan ini sangat menggiurkan. Kedua, kakak juga ingin kembali ke universitas. Segera lepas dari belenggu keluarga asal. Dia memberitahu Louisa untuk mencoba mengubah Will. Mungkin bisa membuatnya melepaskan pemikiran nyaman. Satu kalimat membangunkan orang yang terjaga. Sejak hari itu, Louisa muncul setiap hari dengan penampilan cerah di depan Will. Ini adalah gaya berpakaian uniknya. Tapi bagi Will, pakaian ini sangat buruk. Dia tetap dingin seperti biasa. Dan Louisa selalu canggung dalam melakukan sesuatu. Suatu hari saat memberi makan, tanpa sengaja, dia menumpahkan bubur labu di pangkal paha Will. Menghadapi